Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Hari, mahasiswa Leprindo dengan nomor induk mahasiswa 25103. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil review artikel yang berjudul Principle of Pharmacology in the Eye yang diterbitkan dalam British Journal of Pharmacology pada tahun 2017. Artikel ini membahas prinsip-prinsip farmakologi mata, tantangan penghantaran obat ke mata, serta perkembangan teknologi terapi okular modern. Identitas artikel. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut identitas artikel yang saya review. Artikel ini ditulis oleh Awad dan rekan-rekannya, diterbitkan pada jurnal British Journal of Pharmacology tahun 2017 dengan halaman 4205 sampai 4223. Jurnal ini termasuk jurnal internasional bereputasi sehingga informasi yang disampaikan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Latar belakang. Latar belakang artikel ini adalah bahwa penyakit mata masih menjadi salah satu penyebab utama gangguan penglihatan bahkan kebutaan di dunia. Namun pengobatan penyakit mata tidaklah mudah karena mata memiliki berbagai mekanisme pertahanan alami atau barrier fisiologis yang menghambat masuknya obat. Oleh karena itu, diperlukan sistem penghantaran obat yang efektif agar terapi dapat memberikan hasil yang optimal. Tujuan artikel. Tujuan utama artikel ini adalah menjelaskan prinsip-prinsip farmakologi pada mata, berbagai hambatan dalam penghantaran obat, serta perkembangan teknologi yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas terapi okular. Selain itu, artikel ini juga membahas inovasi sistem penghantaran obat yang menjadi arah perkembangan pengobatan mata di masa depan. Anatomi mata. Untuk memahami penghantaran obat, kita perlu mengetahui anatomi mata. Mata dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu segmen anterior yang terdiri dari kornea, konjungtiva, iris, badan siliaris, dan lensa. Sedangkan segmen posterior meliputi vitreous, retina, koroid, dan saraf optik. Perkembangan ini penting karena setiap bagian memiliki karakteristik dan metode terapi yang berbeda. Mengapa penghantaran obat sulit? Salah satu poin penting dalam artikel ini adalah rendahnya bioavailabilitas obat mata. Kurang dari 5% tetes mata benar-benar mencapai jaringan target. Hal ini terjadi karena sebagian besar obat terbuang bersama air mata, berkedip, maupun melalui saluran nasolakrimal. Akibatnya, efektivitas pengobatan menjadi berkurang. Barrier segmen anterior. Hambatan pada segmen anterior mata terdiri dari beberapa lapisan. Di antaranya adalah tear film, refleks berkedip, kornea, konjungtiva, dan kapasitas kantung konjungtiva yang terbatas. Semua mekanisme tersebut sebenarnya berfungsi melindungi mata, namun di sisi lain juga menghambat penyerapan obat. Rute pemberian obat. Artikel ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa rute pemberian obat pada mata. Yang paling umum adalah topikal berupa tetes mata. Selain itu terdapat pemberian secara sistemik, periokular, subkonjungtiva, subtenon, hingga injeksi intravitreal. Pemilihan rute bergantung pada lokasi penyakit dan target terapi. Terapi segmen anterior. Untuk penyakit pada segmen anterior, terapi yang sering digunakan adalah tetes mata dan salep mata.
Selain itu, dikembangkan berbagai teknologi seperti ocular, insert, emulsi, mikroemulsi, siklodextrin, dan polimer mukoadhesif. Teknologi tersebut bertujuan meningkatkan waktu kontak obat dengan permukaan mata sehingga penyerapan obat menjadi lebih baik. Terapi segmen posterior. Berbeda dengan segmen anterior, penyakit pada retina atau segmen posterior sulit diobati menggunakan tetes mata. Oleh karena itu, terapi yang paling efektif adalah penghantaran obat secara langsung melalui injeksi intravitreal sehingga obat dapat mencapai retina dalam konsentrasi yang optimal. Injeksi intravitreal. Keunggulan injeksi intravitreal adalah menghasilkan bioavailabilitas yang tinggi karena obat langsung diberikan ke dalam vitreus mata. Namun prosedur ini juga memiliki resiko seperti endophthalmitis, pendarahan intraokular, dan ablasi retina. Oleh sebab itu, tindakan ini harus dilakukan secara steril dan oleh tenaga medis yang berkompeten. Implan intravitreal. Selain injeksi, artikel ini juga membahas penggunaan implan intravitreal seperti Vitrasert, Ozurdex, dan Retisert. Implan ini mampu melepaskan obat secara perlahan selama beberapa bulan, sehingga frekuensi pemberian obat menjadi lebih sedikit dan kepatuhan pasien meningkat. Teknologi masa depan. Perkembangan teknologi penghantaran obat mata terus mengalami kemajuan. Beberapa teknologi yang sedang dikembangkan antara lain dendrimer, hidrogel, nanoteknologi, terapi gen, dan sistem penghantaran obat berkelanjutan. Teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas terapi sekaligus mengurangi efek samping. Analisis artikel. Menurut saya, artikel ini sangat komprehensif karena membahas farmakologi mata dari aspek anatomi, hambatan penghantaran obat, hingga perkembangan teknologi modern. Artikel ini juga didukung oleh banyak referensi ilmiah, sehingga informasi yang disampaikan dapat dipercaya dan relevan dengan perkembangan farmasi oftalmik saat ini. Kelebihan artikel ini adalah pembahasannya sangat lengkap, tersusun secara sistematis, dan didukung banyak referensi ilmiah. Selain itu, artikel juga membahas berbagai terapi yang telah memperoleh persetujuan FDA, sehingga memiliki nilai praktis dalam dunia klinis. Kekurangan artikel, meskipun sangat baik, artikel ini juga memiliki beberapa kekurangan. Bahasa yang digunakan cukup teknis, sehingga cukup sulit dipahami oleh pembaca yang belum memiliki dasar farmakologi mata. Selain itu, beberapa teknologi yang dibahas masih berada pada tahap penelitian, sehingga belum banyak diterapkan dalam praktik klinik sehari-hari. Sebagai kesimpulan, artikel ini menunjukkan bahwa keberhasilan terapi penyakit mata tidak hanya ditentukan oleh jenis obat yang digunakan, tetapi juga sangat bergantung pada sistem penghantaran obat yang efektif. Dengan berkembangnya teknologi penghantaran obat, diharapkan terapi mata menjadi lebih efektif, aman, dan mampu meningkatkan kualitas hidup pasien. Daftar Pustaka Award S 2017 Principle of Pharmacology in the British Journal of Pharmacology. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai review artikel Principle of Pharmacology in the Eye. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih.